bahwa ada orang yang bertobat dalam penginjilan kita, kita tidak tahu. Tetapi yang lebih utama itu adalah kita harus menuruti perintah Alkitab, bukan tradisi, teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Alkitab itu kita lakukan. Ya, bukan malah bertanya apa yang didapat. Teman-teman yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya di channel Apologetika Eksklusif. Pada kesempatan ini kita akan membahas itu Romo Alphonse Kolo terkait komentarnya yang atau tanggapannya kepada pendeta MYM, dan komentar itu menurut saya itu komentar yang ad hominem. Jadi saya kasih judul pembahasan ini adalah Romo Alphonse Kolo ad hominem, atau dia menyerang pribadi pendeta MYM akibat tidak memiliki argumentasi. Di dalam satu video yang diunggah oleh channel Romo Alphonse Kolo, itu ada satu judul yang dia berikan untuk video itu, yaitu Kasihan Pendeta MYM atau Muriwalianto Matalu, Emosional Debat dengan Islam. Jadi itu judul dari videonya itu yang bisa kita saksikan di channel Romo Alphonse Kolo. Jadi itu dia teman-teman. Nah, saya menganggap ini sebagai argumen ad hominem atau argumentum ad hominem. Nah, jadi sebelum kita masuk atau mengidentifikasi apa argumennya yang ad hominem di sini, maka saya akan memberikan terlebih dahulu definisi dari argumen yang ad hominem ini. Nah, jadi argumen yang ad hominem ini adalah argumen yang ditunjukkan pada seseorang atau serangan pribadi, ya, karakter ataupun fisik dari lawan diskusi. Ya, lawan diskusi atau lawan berargumentasi, lawan debat. Nah, tetapi tanpa mengutamakan substansi yang dibahas. Jadi ketika seseorang itu berdebat dengan membahas misal agama, maka yang satunya itu menyerang pribadi lawan diskusinya. Misal, ada lawan diskusinya yang rambutnya panjang, ada lawan diskusinya yang tangannya itu satu tidak ada. Lalu orang yang satu ini menyerang pribadi itu. Nah, itulah yang disebut sebagai argumen ad hominem. Jadi dia tidak lagi membahas agama. Oleh karena dia tidak memiliki argumentasi, dia menyerang fisik orang itu atau karakter orang itu di masa lalu dan segala macam lah. Nah, jadi itulah yang disebut dengan argumen ad hominem. Jadi apa yang dibuat oleh Romo Alphonse Kolo itu dalam satu video di channelnya dia, itulah yang disebut dengan argumentum ad hominem, atau saya singkat sebagai ad hominem. Nah, teman-teman yang terkasih, ada di balik video itu, setelah video itu ditampilkan atau video perdebatan pendeta MYM dengan Islam yang diwakili oleh Ustadz Masud pada saat itu, Romo Alphonse Kolo ini, atau saya singkat sebagai RAK, ya, Romo Alphonse Kolo, dia memiliki pertanyaan seputar pendeta MYM itu debat gitu, atau pernyataan, ya. Yang pertama itu ini saya perhatikan baik-baik, ya, dalam video itu. Dia berkata begini, apa yang didapat pendeta MYM dengan debat itu?
apakah supaya umat Islam rame-rame pindah kepada Kristen Protestan? Keuntungannya apa? Ya, keuntungannya apa dari debat itu? Debat yang berujung emosional itu tidak ada gunanya. Jadi sebenarnya dia mau menekankan apa yang dilakukan oleh pendeta MYM di situ emosional. Ya, supaya orang-orang ini kan mau merendahkan nanti pendeta MYM bahwa pendeta MYM itu tidak dewasa dalam berdiskusi lah dalam hal ini, dalam hal ini. Itulah sebenarnya yang dia gunakan secara tidak langsung di situ. Dan itulah yang ad hominem. Tetapi kita akan jawab ini ya. Pertanyaan pertama dari Romo Rak ini ya. Romo Alphonse Kolo ini. Nah, jawabannya begini. Romo Alphonse Kolo yang saya hormati. Jawabannya begini. Saya rasa Anda ini sangat terburu-buru menyimpulkan. Bukan apa yang didapat dalam debat. Ya, sekali lagi. Bukan apa yang didapat dalam debat. Karena pertanyaan Anda adalah apa yang didapat. Tetapi saya katakan begini, bukan apa yang didapat dalam debat, tetapi pendeta MYE memberikan sebuah pertanggungjawaban iman terhadap ajaran Kristen, dan itu ajaran Alkitab. Oke? Kecuali kalau Romo Alphonse ini ya mengabaikan ajaran Alkitab. Itu ajaran Alkitab mempertanggungjawabkan iman itu kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban itu harus kita lakukan dan wajib. Nah, kalau seandainya Anda ditantang oleh mereka itu yang menyelenggarakan debat dialog antar umat beragama itu, pasti Anda menolak itu. Nah, dasarnya apa? Dasarnya 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Apa katanya di sana? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, dan seterusnya. Ya, perhatikan itu Romo Alphonse. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, itu yang terlebih dahulu. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Itu dia. Ya. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap yang meminta. Orang itu kan mengundang pendeta MYM. Jadi wajib hukumnya kita datang untuk mempertanggungjawabkan iman kita, bukan apa yang didapat. Tetapi perintah Alkitab lah yang kita jalankan. Ketika Alkitab berkata menginjil, maka kita menginjil. Ketika Alkitab berkata ibadah, maka kita ibadah. Bahwa nantinya ada orang yang bertobat dalam ibadah kita, bahwa ada orang yang bertobat dalam penginjilan kita tidak tahu. Tetapi yang lebih utama itu adalah kita harus menuruti perintah Alkitab, bukan tradisi, teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Alkitab itu kita lakukan. Ya, bukan malah bertanya apa yang didapat. Ya, apa yang dapat. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh pendeta MYM itu adalah sebuah pertanggungjawaban iman. Ya, Alkitab itu memberikan kita 3 amanat. Pertama amanat agung, ya, amanat kasih, dan ketiga adalah amanat apologetik. Itulah yang kami lakukan. Ya. Itu yang kami lakukan, dan itulah yang terus kami suarakan terus menerus. Ya, bukan malah bertanya apa yang didapat. Ya, teman-teman yang terkasih. Ya. Nah, bahwa pendeta MYM emosional itu bukan argumen yang bisa membantah tanggapan-tanggapan pendeta MYM terhadap serangan Anda dan Romo Patrice Allegro. Jadi ketika pendeta MYM emosional dalam debat itu, atau beliau tidak bisa mengendalikan emosi dalam debat itu oleh karena banyak sekali. Sebenarnya kalau Anda debat dengan orang gitu, saya rasa Anda kebingungan ya. Tapi untunglah beliau bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali debat dengan orang-orang seperti itu. Ya, itu dia.
Jadi ini bukan salah satu bantahan terhadap tanggapan-tanggapan pendeta MYM ya, terhadap serangan Anda dan Romo Patrice Allegro. Itu bukan bantahan, itu namanya ad hominem, serangan pribadi, tidak fokus pada substansi apa yang dibicarakan. Ketika kita berbicara tentang doktrin, ketika kita berbicara tentang sesuatu hal yang kita diskusikan, kita tidak boleh lari dari jalur itu. Kita harus tetap pada posisi, pada titik yang dibicarakan. Jangan lari, siapkan argumentasi seputar titik yang dibicarakan, seputar fokus yang dibicarakan. Jangan malah menyerang pribadi. Nah, itulah yang disebut dengan argumentum ad hominem. Nah, teman-teman yang terkasih, nah ini bisa terjadi karena mereka tidak memiliki argumentasi, ya, tidak punya argumentasi, lalu serang pribadi pendeta MYM. Lalu dia berkata di poin yang kedua pertanyaannya, ya, Gereja Katolik sudah final imannya dan tidak ada gunanya lagi untuk diperdebatkan oleh agama lain. Gereja Katolik yakin teguh akan kebenaran imannya, sehingga tidak ada gunanya untuk berdebat soal kebenaran iman. Jangan-jangan orang yang suka berdebat itu tidak yakin akan kebenaran imannya, sehingga mencari pengakuan. Bisa jadi, katanya dia kan. Maka pendeta MIM salah besar kalau mengatakan bahwa para pastor Katolik takut berdebat. Ya memang iya. Oke teman-teman. Nah jadi kita jawab begini. Ya, saya bisa paham apa yang Anda maksud ya, Romo Alphonse. Tetapi di sisi lain juga saya heran ya. Kenapa? Karena pada saat yang sama Anda dan Romo Patrice Allegro menyerang Protestan. Nah itu dia teman-teman. Lalu apakah Anda bisa saya katakan sebagai orang dalam tanda kutip yang tidak yakin akan kebenaran imannya? Tentu bisa. Ini bisa saya katakan kepada Anda ya, bahwa Anda ini juga orang yang tidak yakin akan kebenaran imannya, oleh karena Anda terus menyerang dan mau memperdebatkan itu Protestan dan Lutheran, Calvinism, Reform. Itu yang Anda lakukan sekarang kan. Nah, apakah saya bisa katakan bahwa Anda ini tidak yakin akan kebenaran iman Anda seperti yang Anda katakan? Karena menurut Anda itu orang-orang yang perdebatkan itu tidak yakin dengan imannya, dan Anda melakukan itu, Anda memberitakan tanggapan akan hal itu. Nah tentu bisa. Ya, kalau melihat dari konsistensi argumen Anda. Ya. Dan mudah-mudahan Anda tidak salah pikir dalam menyampaikan itu. Ya. Romo Alphonse. Jadi itu dia. Jadi kalau Anda tidak kalau Anda konsistensi terhadap hal itu, pasti Anda ya mengatakan bahwa saya juga kurang yakin akan iman saya. Ya, itu argumen yang bisa menyerang Anda secara pribadi sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Nah, dan memang Anda ini takut ya berdebat dan terus menyerang Protestan. Ya, itu maksudnya apa itu? Apa maksudnya semua itu? Nah, jadi teman-teman yang terkasih, saya pun bingung dengan orang ini. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka. Tetapi di sisi lain juga mau menyerang Protestan terus menerus. Protestan bidat, Protestan heresi, sesat, dikutuk. Ya itu dia teman-teman. Nah itu jawaban saya untuk pernyataan atau pertanyaan dia yang kedua. Yang ketiga, dia berkata bahwa Gereja Katolik lebih fokus membangun dialog antar umat beragama. Dan itu fokus pada dialog kemanusiaan, dialog kehidupan, dialog cinta kasih, dialog bagaimana membangun dunia yang hidup dalam kasih, dan seterusnya. Ada katanya dia, tapi saya tidak begitu mendengar itu ya. Bukan tidak saya dengar, tapi kurang jelas ya penyampaiannya. Ya, tidak ada gunanya dialog kebenaran teologis. Setiap agama harus yakin akan kebenaran imannya, dan di hati kebenaran imannya, di hati, dalam tindakan,
konkret yang benar dan selanjutnya. Nah, jadi bagi Romo Alphonse itu, gereja Katolik itu lebih fokus membangun dialog antar umat beragama, ya, dan lain sebagainya. Dan dia berkata setiap agama harus yakin akan kebenaran imannya dan dalam hati dan tindakan yang konkret, yang benar. Nah, itu dia kata-katanya dia yang ketiga ini. Nah, pertanyaan saya, dialog apa? Kemanusiaan, kehidupan, cinta kasih, dan lain-lain? Oh, tentu tidak. Kalau itu tujuan Anda, kenapa masih menyerang Protestan? Kalau masih menyerang Protestan, itu kemanusiaannya mana? Ya. Apakah kemanusiaan itu ada ketika kita menyerang seseorang atau kelompok atau denominasi? Cinta kasihnya mana ketika mau menyerang Protestan? Kan Anda ini kan terus-menerus menyerang Protestan, terutama itu Roma Patris Allegro. Ya. Apakah sudah tercapai yang namanya mewujudkan cinta kasih, kemanusiaan dan lain-lain ketika Anda menyerang Protestan? Nah, ini bertentangan dengan apa yang Anda katakan, ya. Kenapa? Orang di luar agama Kristen saya rasa mereka memiliki tujuan yang sama, mewujudkan seperti yang Anda katakan. Cinta kasih, ya, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah, jujurlah kita secara hati nurani, ya. Apakah itu menjamin kebenaran di masing-masing agama itu? Di masing-masing orang itu yang berbeda-beda agama itu, ya? Tentu tidak. Jadi mengatakan kemanusiaan, cinta kasih itu tanpa menghiraukan kebenaran seperti yang Anda katakan itu tadi. Oh, karena klaim kebenaran masing-masing itu, jadi kita tidak boleh lagi memperdebatkan. Lebih baik kita dialog. Kemanusiaan, kehidupan, dan cinta kasih. Tapi pada saat yang sama Anda menyerang Protestan. Ya, Anda menyerang Protestan. Ya, itu dia. Jadi saya rasa itu tidak fair. Dan ya, kalau Anda mengklaim seperti itu berarti Anda menganggap bahwa agama lain itu juga benar. Nah, itu teologi. Ya, itu teologi semi-semi liberal lah. Nah, itu dia teman-teman. Jadi saya harap Romo Alphonse Skolo tidak salah melihat komentar saya ini atau tanggapan saya ini. Saya tidak sekedar membela pendeta MY, tetapi saya memberikan pemahaman kepada Anda bahwa argumen Anda ini sebenarnya argumen yang ad hominem. Argumen yang ad hominem. Ya. Dan kalau Anda ini adalah orang yang terpelajar seperti yang Anda katakan dari seminari yang lebih baik, lebih berkualitas dari para pendeta, maka Anda pasti paham apa yang disebut argumentum ad hominem. Jadi menyerang pribadi seseorang itu tanpa memperhatikan argumennya, itulah sesat pikir. Ya, bukan saya bermaksud mengatakan bahwa Anda ini kan sesat dalam berpikir, bukan, tapi hanya dalam hal ini saja Anda sesat pikir. Romo Alphonse Skolo.